Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإن له كان وجاء وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, beristimewa keluarga besar Bapak Usman dengan Bapak Zurahmi, mempelai Takwana Al-Mendes dengan saudari Putri Hasanah Rahmi. Hari ini di waktu duha ini kita berkumpul di masjid di tempat yang mulia ini, sama-sama menyaksikan ijab kabul antara ayah kandung dari Putri Hasanah Rahmi, Bapak Zurahmi, dengan calon suami Takwana Al-Mendes. Sebelum ijab kabul ini kita laksanakan, alhamdulillah segala persyaratan, segala syarat dan rukun untuk dilaksanakan pernikahan sudah terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Cuma sedikit pesan kami dalam khutbah pada hari ini, terkhusus kepada Takwana Al-Mendes dan Putri Hasanah Rahmi, umumnya kepada yang hadir. Yang pertama, dalam syariat Islam, ijab kabul atau akad nikah ini adalah akad yang paling mulia dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "A'zamul aqdi mastahalla bihil furuj." Ikatan yang paling mulia, akad yang paling mulia adalah akad yang menghalalkan hubungan suami dan istri atau akad pernikahan. Dalam Al-Quran Allah juga mengatakan istilah akad nikah ini dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang suci, ikatan yang kuat. Kenapa akad nikah ini menjadi sesuatu yang suci, menjadi sesuatu yang agung? Karena Bapak Ibu, hanya dengan pernikahan inilah segala yang terlarang menjadi halal, segala yang sebelumnya haram menjadi halal, segala yang sebelumnya jadi dosa menjadi pahala. Itu hanya bisa kita dapatkan dengan akad pernikahan. Yang kedua, akad nikah menjadi suci karena dengan jalan pernikahan inilah kita akan mewariskan generasi. Karena kehidupan kita terbatas. Baik kita hidup 60 sampai 70 tahun, tapi kehidupan Islam ini harus selalu disebarkan, didakwahkan oleh generasi ke generasi. Dan pewarisan generasi itu
hanya bisa kita dapatkan dengan jalan pernikahan. Begitulah kemuliaan dan keagungan nikah. Sehingga Allah dan Rasulnya sendiri memuliakan angkat pernikahan seperti yang kita laksanakan kali ini. Maka oleh karena itu, saya minta kepada Taqwa dan Al-Nafis, kepada Putri Hasanah Rahmin, karena kita berada di suasana yang begitu mulia, akad yang akan dilaksanakan, akad yang mulia. Kita hadirkan yang suci karena Allah. Kita bertemu bukan hanya karena perkara dunia. Kita berjumpa bukan hanya karena cinta di antara kita, tapi kita bertemu lebih dari itu. Kita bertemu akan saling melengkapi sebagai hamba Allah. Kita bertemu untuk mengokohkan keluarga menjadi salah satu ikatan yang kuat di muka bumi ini untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita menyatu dalam ikatan keluarga untuk bersama-sama beribadah dan memperbaiki diri kita dalam rangka kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkanlah ini agar pernikahan kita memiliki makna dan memiliki ikatan yang sedari awal sangat suci dan sangat mulia, sehingga ke depan perkara-perkara kecil, masalah-masalah operasional harian tidak membuat perjalanan keluarga kita terganggu. Kenapa? Karena kita punya prinsip dan punya tujuan yang mulia ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, setelah ijab kabul nanti, takwanya akan resmi menjadi suami dan Putri akan resmi menjadi istri. Dalam Al-Quran Allah mengatakan suami itu dengan kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam buat perempuan. Apa itu qawwam? Qawwam itu memiliki makna yang dalam. Sulit diterjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kalau pada katanya qawwam itu namanya sifat mubalaghah, bersangat ekstrim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu namanya sifat mubalaghah. Kasih sayang Allah tidak sama dengan manusia. Sangat pengasih Allah, sangat penyayang. Itu sifat mubalaghah. Jadi kalau kita bawakan makna sifat mubalaghah ke qawwam, laki-laki itu adalah betul-betul pemimpin yang kokoh, yang kuat, yang setia, yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Maka makna qawwam dalam Al-Quran adalah riayah, sayyid, rais, banyak maknanya. Padanannya banyak. Kalau kita terjemahkan sederhananya, betul-betul menjadi suami yang kuat, yang kokoh, yang bertanggung jawab lahir batin dunia akhirat. Ibarat orang menang bukan sekedar setengah-setengah, tapi kuat. Sekali kita memutuskan menikah, pantang kita untuk suruh. Itu masalah mental, masalah mindset. Ini pernikahan antara Aquada dengan Putri pasti bukan kesimpulan satu pekan, 2 pekan, bukan 1 bulan. Ini melibatkan 2 keluarga besar dan berakhir dengan kebuah. Maka ini urusan besar. Maka sebagai seorang laki-laki kita bertanggung jawab di atas segala keputusan ini. Itulah makna qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Buat Putri tidak ada pesan Al-Quran kecuali fas-salihatu qanitatun hafizah. Istri yang salihah itu adalah qanitat, taat kepada Allah, taat kepada suami. Setelah dikatakan terjadi, siapapun suami kita, apapun pekerjaannya, berapapun penghasilannya, dia adalah qawwam. Itu makna yang harus diambil oleh ibu. Tidak boleh berubah. Boleh banyak dibilas jawab, lipat itu wakilnya. Kok kurang petinyok, kurang bermanfaat. Itu bukan karakter qanitat. Maka buat perempuan, buat ibu-ibu, buat putri, pesan Allah kepada kaum ibu, fas-salihatu qanitat. Perempuan yang salihah itu adalah patuh kepada Allah, patuh kepada suami. Hafizah, pandai menjaga kehormatan diri.
Ini yang mahal sekarang bagi perempuan, menjaga kehormatan dirinya. Kenapa? Karena diri perempuan itu adalah pakaian suaminya. Tidak boleh orang lain menikmati kecuali hanya suaminya. Maka berdandanlah pada kadar ukuran yang sesuai dengan agama dan adat yang berlaku di tempat kita. Bersama suami berikanlah yang terbaik. Jangan kembali. Bersama suami tidak ada keistimewaan, tapi keluar sana melebihi daripada kadar ukurannya. Apalagi kalau di kota Padang, gitu ya. Apa sedih kota Padang? Kalau baru lihat, api balik, mau keluar baju satu cari dengan cara. Itu bagus, itu mulia. Tapi harus ada keseimbangan ketika bersama suami dan ketika di luar sana. Ambillah diri kita sebagai istri yang menjaga kesucian. Kalaulah bertemu antara qawwam, laki-laki yang tanggung jawab, laki-laki yang kokoh, laki-laki yang kuat, dengan istri yang qanitan hafizah, itulah rumah tangga yang menjadi sepenggal firdaus di muka bumi. Kita akan mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Kalau ada masalah, pasti masalahnya di situ. Ketika suami tidak mengambil peran sebagai qawwam, atau ketika istri tidak lagi menjadi qanitan hafizah, akan muncul masalah. Tapi selama kita memakai pakaian kita, kami kaum laki-laki, pakailah kaum qawwam, ibu-ibu perempuan, pakailah was-salihat qanitan hafizah. Insyaallah hidup berkeluarga akan rukun, akan aman, akan damai. Dan kita berharap semoga perjalanan keluarga Takwadir dan keluarga Putri Hasanah bersama dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sebagai khutbah kita saya. Selanjutnya kita akan melaksanakan ijab qabul antara ayah dan putri dengan Takwadir. Dan saksi pertama Ustaz Siddiq atau Bapak Zaldi dan yang kedua Bapak Hasan. Kita tanya kepada putri, apakah sudah siap untuk dinikahkan oleh ayah kandungnya? Ikuti saya. Kita istighfar dulu, kita serahkan semuanya kepada Allah, baru sampaikan lafaz ijab dan qabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Silakan dijemput istrinya. Melaksanakan qawwam. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar.